kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Kegiatan ini sebagai bukti aksi nyata modul 14 program guru penggerak, di mana kegiatan ini dilakukan oleh Ibu Susi Friska Sinaga. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita akan membuka dibawakan oleh Pak Imam Safi. Kepada Bapak, kami persilakan. Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa untuk memulai kegiatan ini agar kita senantiasa diberi kelancaran. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah. Doa selesai. Terima kasih kepada Pak Imam yang telah memimpin bacaan doa kita. Selanjutnya acara nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita lanjutkan yaitu persentase sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Friska Sinaga. Pada Ibu Susi kami persilakan. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan presentasi saya. Sebelum saya memulai presentasi saya ingin menyapa Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Nanti Bapak Ibu menjawab salam dan bahagia juga ya. Kemudian kalau saya sampaikan guru penggerak, Bapak Ibu mengatakan tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa Bapak Ibu? Siap. Oke, kita coba. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Mari kita. Baiklah Bapak Ibu, pagi ini saya akan menyampaikan presentasi terkait penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah aksi nyata setelah saya melakukan pembelajaran pada modul 1.4 terkait budaya positif dalam program guru penggerak. Di sini saya ingin memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Dia Warastuti, adalah guru SMK dari Jawa Tengah. Kemudian pengajar praktik saya, Ibu Susiana Silangit, beliau adalah guru SMP Immanuel Medan. Dan saya
Nah, budaya positif. Proses pembelajaran bermakna dan menyenangkan akan tercipta dengan adanya suasana dan lingkungan belajar yang positif. Murid akan merasakan kemerdekaan dalam belajar dan tergerak untuk berperilaku positif secara nyata dengan adanya suasana dan lingkungan positif. Untuk itu, guru perlu menuntun murid untuk melakukan pembiasan-pembiasan positif yang terwujud dalam budaya positif. Jadi di sini budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di kelas dan sekolah dan berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, berpikir kritis dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan yang digunakan dalam mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal sehingga murid memiliki motivasi intrinsik. Jadi di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu, murid ataupun setiap individu di dalam tubuhnya itu terdapat dua motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya sendiri, dan motivasi ekstrinsik itu dimunculkan oleh adanya satu rangsangan, baik itu dari orang lain atau mungkin dari bentuk penghargaan. Itu yang namanya motivasi ekstrinsik. Melalui disiplin positif, murid akan belajar mengontrol diri dengan menggali potensinya sehingga tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi dengan adanya penerapan disiplin positif, di sini murid bisa mengontrol dirinya untuk mencapai tujuan mulia. Apa tujuan mulianya? Yaitu seorang yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai. Disiplin positif akan memunculkan nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, dan agama maupun latar belakang. Jadi di sini kita perhatikan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini terdiri atas beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Jadi dari keenam nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila ini kita kaitkan dengan situasi kondisi anak Indonesia. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan apa yang menjadi tidak tertarik atau takut? Sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi untuk istilah yang lebih baik kita gunakan adalah Bapak Ibu keyakinan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu merupakan dokumentasi yang telah saya lakukan terkait membentuk keyakinan kelas. Jadi di sini seluruh murid-murid dalam satu kelas saya minta membuat satu keyakinan yang dia yakini. Kemudian dari keyakinan-keyakinan yang mereka tulis, saya sortir menjadi 10 keyakinan. Nah, itu yang sudah kami sepakati dan hasil 10 keyakinan tadi kami tempelkan di dekat pintu masuk. Jadi ketika anak-anak duduk ataupun dia mau keluar, keyakinan kelas itu bisa dilihat dengan jelas. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi di sini ada saya munculkan perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi di sini saya berikan contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu termasuk peraturan. Sedangkan keyakinan kelas dari peraturan itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi si anak ketika kita meminta dia mengembalikan buku ke
penerapannya itu termasuk keyakinan kelas untuk bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang bisa kita ambil di sini adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinannya adalah murid-murid yakin di dalam satu kelas ataupun sekolah seluruh murid berkeyakinan harus selamat. Artinya tidak ada kekerasan ataupun tidak ada hal-hal yang membuat dia terluka baik fisik maupun secara mental. Kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan di sini adalah kesehatan. Murid harus yakin dengan menghindari narkoba maka dia akan sehat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir contohnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor termasuk peraturan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita. Jadi di sini ada beberapa poin kalimat-kalimat abstrak untuk kita jadikan referensi dalam membentuk atau membuat keyakinan kelas. Jadi di sini kita bisa lihat setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman, atau bahkan selalu bersikap baik, senantiasa menjadi diri terbaik, selalu menghormati orang lain dan barang miliknya, selalu berkomitmen terhadap tugas dan senantiasa membantu. Jadi di sini juga ada saya berikan contoh ya Bapak Ibu bisa lihat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjalankan segala kegiatan dan tugas yang diberikan. Dalam hal ini adalah tugas sekolah ya. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada kelompok ataupun saling peduli sesama teman. Nah, Bapak Ibu di sini ada saya tampilkan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini ada penerapan budaya positif yang bisa kita lakukan sebagai guru, di mana kebutuhan dasar manusia ini terdiri atas bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Dalam hal ini guru harus dapat menuntut murid untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya murid. Nah, dari 5 kebutuhan dasar tadi, jika kita sudah telusuri apa kebutuhan dasar murid kita, kemudian ketika mereka mengalami permasalahan, kita bisa menerapkan posisi kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu untuk membantu murid menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, guru dapat melakukan kontrol terhadap kesalahan yang dilakukan murid. Adapun yang termasuk dalam 5 posisi kontrol adalah yang pertama, posisi penghukum, kedua, posisi pembuat rasa bersalah, ketiga, posisi teman, keempat, posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Jadi Bapak Ibu untuk penjelasan dari kelima posisi kontrol ini, mari kita simak contoh video yang sudah saya tampilkan. Nah, di sini ada posisi penghukum. Ini adalah potongan video yang saya ambil dari LMS Pendidikan Guru Penggerak ya Bapak Ibu. Sekarang keliling lapangan
Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu, kalau pemukul itu cenderung kasar. Ini adalah contoh membuat rasa bersalah, posisi membuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. San? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip
kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita menstabilkan identitas murid ketika dia melakukan kesalahan. Jadi kita bisa menyampaikan bahwasanya berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga kita sampaikan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan, saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bapak Ibu juga bisa menyampaikan, kamu berhak merasa seperti itu. Nah, jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita bisa sampaikan, kamu berhak merasa seperti itu. Jadi dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan demikian, kita sudah bisa menstabilkan identitas murid. Kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Jadi dari kegiatan validasi tindakan yang salah, ada beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, apakah menurut kamu yang telah kamu lakukan itu sudah baik? Yang ketiga, kira-kira bagaimana perasaanmu jika kamu berada di posisi teman yang telah kamu ganggu? Atau bisa saja kalimatnya, apakah kamu patut berbangga dengan melakukan kesalahan tersebut? Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, menanyakan keyakinan. Jadi dengan menanyakan keyakinan, kita bisa membuat satu kalimat ataupun pernyataan. Dengan menanyakan keyakinan, kita bisa menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai satu keluarga dalam satu kelas? Atau apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Atau bisa juga, apa yang kamu bayangkan tentang kelas yang suasananya ideal bagaimana? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya setelah menerapkan disiplin positif yang selama ini telah kamu terapkan di sekolah? Baik Bapak Ibu, di sini ada saya tampilkan contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas 10 Nautika B. Nah, jadi di sini saya tampilkan permasalahan yang dihadapi Sela. Dia datang terlambat. Bagaimana penerapan segitiga restitusinya? Nah, berikut adalah video yang Bapak Ibu bisa lihat. Di sini saya memanggil Sela ke kantor guru dan melakukan praktik segitiga restitusi. Ini adalah alur menstabilkan identitas yang saya lakukan. Ibu juga pernah datang mengajar di tempat waktu. Datang terlambat untuk mengajar bersama. Perlu kamu ketahui, ibu di sini bukan mencari kesalahan saya, namun ibu ingin membantu saya untuk mencari solusi agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang ibu tanya, pasti saya punya alasan kan kenapa bisa datang telat di sekolah? Ya Bu, tadi saya bangun di sekolah. Jadi selanjutnya saya melakukan validasi terhadap tindakan yang salah. Oh begitu. Sela, kamu perlu mengambil waktu istirahat nak. Meskipun kamu tertarik dengan pertandingan bola, kamu perlu mengingat salah lebih awal agar tidak terlambat datang ke sekolah. Jadi, kira-kira menurut kamu, apakah datang terlambat ke sekolah memenuhi keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Apakah saya harus mengingat apa keyakinan kelas yang telah selanjutnya menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati?
Jadi dari video ini Bapak Ibu, Sela menemukan solusinya sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntut bagaimana nantinya dia komitmen dengan apa yang telah dia sampaikan. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi. Di sini boleh Bapak Ibu bertanya ataupun mungkin memberi saran terkait apa yang telah saya sampaikan dalam materi budaya positif kali ini. Banyak. Ya, silakan Pak Usman. Saya ingin bertanya tentang terkait 5 posisi kontrol. Jika sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, namun murid masih tetap melakukan kesalahan yang sama, bagaimana sikap kita sebagai guru menghadapinya, Bu? Terima kasih Pak Usman atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu, bahwasannya sebagai guru kita bisa menempatkan diri sebagai posisi kontrol untuk manajer. Jadi pertanyaan Pak Usman tadi, ketika kita sudah melakukan atau menerapkan posisi manajer, namun kesalahan yang sama terjadi lagi berulang-ulang, apakah itu bisa dikatakan efektif? Seperti itu tadi pertanyaan Pak. Iya. Nah, perlu kita garisbawahi Bapak Ibu, bahwasanya dalam menciptakan budaya positif, guru tidak dapat melakukannya seorang diri, melainkan dibutuhkan kolaborasi antar semua pihak di lingkungan sekolah. Kita harus memahami bahwasanya melakukan perubahan itu tidak secepat kilat. Dia pasti punya proses. Jadi kemungkinan jika anak itu masih melakukan kesalahan, kita harus tetap kontrol dan setia untuk selalu memberikan nasihat. Bahkan berulang kali melakukan penerapan segitiga restitusi tadi, sampai si anak tadi mungkin bisa meyakini bahwasanya dia harus melakukan disiplin positif, seperti itu. Perlu kita tekankan bahwasanya kesabaran dan keikhlasan dalam menuntun murid untuk memperbaiki kesalahannya serta memberikan teladan bagi mereka dengan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita perhatikan diri kita ketika kita ingin menegur ataupun memberikan nasihat kepada anak didik kita mulai dari diri kita. Setidaknya mungkin tidak datang terlambat ke sekolah, atau mungkin bisa jadi teladan yang lain seperti itu. Jadi dengan demikian terjadi pembiasan-pembiasan kepada anak didik kita sehingga nantinya mereka bisa menerapkan disiplin. Demikian Pak yang mungkin bisa saya jawab. Bagaimana Pak Usman? Terima kasih Bu tentang Ibu berikan informasi kepada kami sehingga nanti ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat kepada kami. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin menanggapi apa yang telah saya sampaikan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya silakan Bu Lia, mohon izin boleh berdiri Bu. Terkait penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, saya ada memperhatikan keyakinan kelas. Nah, di situ saya ingin bertanya bagaimana cara membentuk ataupun membuat keyakinan kelas itu. Itu saja, terima kasih. Iya Bu Lia, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya keyakinan kelas itu dilakukan oleh seluruh warga kelas. Jadi, bagaimana membentuknya? Pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan yang lebih rinci. Jadi kita buat kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Kemudian yang kedua, itu adalah pernyataan-pernyataan yang universal. Artinya bisa dapat diterima oleh seluruh murid. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, kurikulum Merdeka Belajar saat ini adalah membentuk pribadi yang positif, sehingga kata-kata yang kita gunakan dalam pembelajaran itu diharapkan juga yang bersifat positif. Jadi sangat dihindari untuk menggunakan kata-kata negatif. Ya begitu Bapak Ibu. Kemudian juga langkah yang keempat adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid. Jadi misalnya tadi di kelas kita ada 25 orang dan 25 orang membuat keyakinan, kita sortir mana kira-kira keyakinan yang bisa disepakati bersama dan tidak terlalu banyak sebanyak 25 tadi. Jadi mungkin bisa kita sortir menjadi 10 atau bahkan 7 atau bahkan 5 seperti itu Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi karena kita anak SMK pelayaran, jadi kita tuntun mereka membuat keyakinan
Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh 1-2 siswa saja. Jadi seluruh siswa harus ikut berperan untuk memberikan kontribusinya dalam bentuk pendapat terhadap keyakinan kelas yang akan disepakati nantinya. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, keyakinan kelas ini boleh dimulai di awal semester. Jadi kemungkinan terjadi atau perubahan-perubahan yang terjadi di pertengahan atau di akhir semester mungkin tidak sesuai lagi dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal. Jadi itu mungkin bisa dilakukan peninjauan kembali terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bagaimana Bu Lia? Demikian yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan Ibu. Ya Bu, saya sudah memahaminya. Oke, terima kasih Bu Lia. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin memberikan saran? Ya, silakan Bu Heni. Saya ingin memberikan tanggapan dengan adanya kegiatan yang Ibu Susi lakukan sekarang ini memberikan dampak positif bagi saya, terutama membuka wawasan saya tentang posisi penghukuman. Yang mana yang sering saya lakukan di kelas itu, kalau anak salah ya langsung dihukum. Ternyata itu kurang efektif. Nah, dengan adanya penjelasan Ibu mengenai posisi kontrol, ternyata ada cara-cara yang lain yang bisa membuat anak menjadi lebih baik tanpa harus menghukum. Benar sekali. Terima kasih Bu, itu saja tanggapan saya. Iya, benar sekali ya Bapak Ibu. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Heni, bahwasanya manajer adalah posisi yang paling ideal yang kita terapkan ketika anak mengalami masalah ataupun mendapatkan masalah terkait disiplin positif. Ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan? Saya persilakan. Oke. Silakan di sini. Terima kasih kepada Ibu Susi yang sudah memberikan wawasan kepada kami tentang bagaimana menghadapi seorang siswa dengan berbagai macam masalah dan karakter. Seperti tadi ada 5 posisi kontrol yang Ibu paparkan. Semoga kedepannya nanti ketika kami menghadapi masalah murid-murid, maka kami bisa mempraktekkan dengan yang Ibu paparkan pada saat presentasi tadi, dan Ibu menjadi motivasi kami ya Bapak Ibu untuk selanjutnya kami bisa mengikuti jejak Ibu dan termotivasi lebih untuk menjadi calon guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih Bu Tini. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Oke. Presentasi saya. Sebelum saya mulai presentasinya, saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu dengan jargon guru penggerak. Jadi kalau saya sampaikan salam dan bahagia, Bapak Ibu ucapkan juga salam dan bahagia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian nanti kalau saya sampaikan guru penggerak, Bapak Ibu menyampaikan tergerak, bergerak, menggerakkan. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik Ibu, bisa. Selamat sore Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Ya, guru penggerak. Tergerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, sebelumnya kita tepuk tangan buat kita semua. Ya, di sini Bapak Ibu saya akan menyampaikan
sosialisasi terkait budaya positif. Kegiatan ini adalah sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kegiatan ini dikatakan adalah satu kegiatan yang kami lakukan untuk memenuhi tugas modul 1.4 TA.9 tentang aksi nyata bagaimana penerapan budaya positif yang kami lakukan di sekolah. Sebagai perkenalan, boleh Bapak Ibu lihat di sini ada 3 gadis cantik. Yang pertama adalah Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Dia Worohastuti. Beliau adalah seorang guru SMK dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada pengajar praktik kami, yaitu Ibu Susiana Silangit. Dan saya sendiri, Susi Friska Sinaga, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, berasal dari SMK Pelayaran Buana Bahari. Nah, sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi kita, Bapak Ibu, di sini saya ada menyampaikan kesepakatan bersama. Jadi ketika kita melakukan kegiatan ini, boleh Bapak Ibu sambil makan atau minum makanan ringan ya. Jadi hari ini kita mengadakan sosialisasi tidak terlalu tegang. Jadi kita santai saja. Kemudian Bapak Ibu boleh mematikan mikrofon apabila tidak sedang ingin berbicara. Kami mohon juga kepada Bapak Ibu untuk membuka kamera. Selanjutnya, jika ada nanti Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, Bapak Ibu boleh raise hand. Ataupun jika terkendala jaringan, Bapak Ibu boleh menyampaikannya lewat kolom chat. Demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan sosialisasi kita. Baik Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bapak dan Ibu juga akan mempelajari bagaimana peran seorang pendidik pada sebuah institusi, yang dalam hal ini kita sampaikan adalah sekolah, dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di kelas dan di sekolah dan berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Proses pembelajaran bermakna dan menyenangkan akan tercipta dengan adanya budaya positif. Murid akan merasakan kemerdekaan dalam belajar dan tergerak untuk berperilaku positif secara nyata dengan adanya suasana dan lingkungan sekolah yang menyenangkan, yang menerapkan budaya positif. Perlu menuntun murid melakukan pembiasan-pembiasan positif yang terwujud dalam budaya positif. Kita masuk ke pembahasan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan yang digunakan dalam mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga murid memiliki motivasi intrinsik. Melalui disiplin positif, murid akan belajar melalui potensinya, sehingga tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi di sini Bapak Ibu, yang paling utama adalah dalam membentuk atau menciptakan budaya positif. Dasar utamanya adalah disiplin positif. Disiplin positif akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia sekarang kita kenal dengan istilah
profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 elemen yang ingin dikuasai oleh anak didik kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi Bapak Ibu, ini adalah fondasi dasar sila pertama. Ini menjadi dasar kita untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan juga dengan karakter dan perilaku anak. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Jadi dalam elemen mandiri ini, nantinya murid diharapkan bisa mandiri untuk melakukan segala sesuatu dalam pembelajaran ataupun melakukan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian adalah bernalar kritis. Jadi di sini profil pelajar Pancasila untuk bernalar kritis, murid diharapkan nantinya ketika dia menghadapi masalah ataupun sesuatu yang mungkin membuat dia menjadi terhambat melakukan sesuatu, menjadi sosok murid yang gampang ataupun yang langsung memiliki ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia dapat. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Jadi orang murid bisa menghormati orang lain, menghormati perbedaan yang ada baik dari latar belakang sosial ataupun budaya. Dan yang kelima adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini maksudnya murid-murid nantinya diharapkan mampu berkolaborasi ataupun melakukan segala sesuatunya ikut tergerak bersama orang lain. Jadi dibalik tadi kemandirian yang harus ia miliki, seorang murid juga dituntut nantinya bisa berkolaborasi kepada orang lain. Dan yang terakhir elemen untuk profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Nah, inilah yang paling penting ketika seorang murid sudah mendapatkan pendidikan dari sekolah. Jadi bagaimana ia nanti bisa memunculkan ide-ide kreatif, bahkan sampai bisa menciptakan suatu karya yang inovatif, sehingga nantinya dia bisa berkembang seperti tujuan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, murid bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Sekarang kita masuk kepada mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa harus keyakinan kelas? Karena yang selama ini yang kita tahu, bahkan yang sering kita gunakan istilah untuk menerapkan budaya positif ataupun disiplin positif adalah peraturan. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika peraturan ini diubah menjadi keyakinan, maka murid akan bisa lebih tahu dan bersemangat jadi keyakinan dirinya. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi murid di sini bisa tahu ketika dia diberikan aturan, dia tidak hanya sekedar hanya mengikuti saja, namun di sini harus meyakini bahwasanya peraturan itu dilakukan untuk apa. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, atau apa tujuan utamanya. Atau mungkin saja orang jadinya takut ketika dia tidak memahami dari keyakinan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan. Boleh nanti kita bisa menerapkannya di dalam kelas kita. Kita tidak lagi menggunakan istilah peraturan, namun kita sudah menggantinya ke dalam istilah keyakinan. Membiasakan kepada murid untuk membuat lebih paham apa yang dilakukannya itu adalah suatu tujuan mulia. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita mulai dari kelas kita. Jadi di sini mungkin ada beberapa dokumentasi yang sampaikan terkait bagaimana membentuk keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas yang telah kita bentuk, seluruh murid kita minta untuk mengemukakan pendapatnya terkait kira-kira apa keyakinan yang ingin dilakukan di dalam kelas ataupun di sekolah. Nah, setelah nanti adanya pendapat yang anak-anak atau murid sampaikan,
Keyakinan-keyakinan kelas yang telah dibuat tadi kita sortir, artinya kita pilah-pilah mana keyakinan-keyakinan yang cocok untuk diterapkan di kelas. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati ini baiknya kita lekatkan di dinding ataupun kita tempelkan di dinding yang mudah dilihat oleh murid-murid, sehingga keyakinan kelas ini tetap selalu bisa terlihat oleh murid. Bapak Ibu boleh dilihat di sini sebagai contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi itu adalah satu peraturan. Dari peraturan itu Bapak Ibu, apa keyakinan kelas yang muncul? Yaitu tanggung jawab. Jadi dari peraturan tadi, yakini bahwasannya murid harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelas yang muncul di situ? Yaitu menghormati orang lain. Atau yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi keyakinan kelas yang kita bisa ambil di sini, menghormati orang lain dan berkomitmen. Berkomitmen Bapak Ibu adalah tindakan yang telah disepakati sebelumnya sehingga ketika dia dilanggar bisa menjadi kerugian buat dirinya sendiri ataupun buat orang lain. Contoh yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelas yang muncul dalam peraturan ini adalah keselamatan, menghormati orang lain. Contoh yang berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kita harus meyakini murid bahwasanya dengan menggunakan narkoba itu adalah tindakan yang tidak menjadi. Contoh selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan di sini adalah menghormati orang lain dan bersabar. Untuk contoh berikutnya, gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan yang muncul dari peraturan ini adalah keselamatan dan keamanan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, keyakinan kelas yang disampaikan oleh murid kelas, tulis ke dalam satu catatan atau mungkin satu kertas. Jadi nanti dari keyakinan kelas yang dimunculkan itu kita sortir ataupun kita pilah mana kalimat-kalimat yang cocok untuk digunakan sebagai keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu bisa melihat beberapa contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan ataupun bisa Bapak Ibu sampaikan di dalam kelas. Contoh pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi di sini kita meyakini semua siswa ketika dia sampai ke sekolah dan masuk ke dalam kelas, keyakinannya itu dia perlu belajar. Jadi tujuan utama dia datang ke sekolah adalah belajar. Dan setiap anggota kelas perlu senang. Jadi di sini kita meyakini bahwasanya setiap murid dalam belajar harus bisa merasakan senang. Sebagaimana tujuan dari pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi ini adalah satu bentuk keyakinan bagaimana dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawab dia. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Selanjutnya setiap kelas perlu merasa aman. Contoh berikutnya, selalu bersikap baik, senantiasa menjadi diri terbaik, selalu menghormati orang lain dan barang miliknya, selalu berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kalimat-kalimat yang bisa kita buat? Ini ada saya berikan contoh untuk keyakinan bagaimana saling menghormati. Jadi di sini disampaikan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama Bapak Ibu, kita akan bisa mengidentifikasi kira-kira apa kebutuhan murid untuk pembelajaran. Jadi kebutuhan diperlukan oleh murid itu bisa kita lihat dari kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kami sampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi di sini bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan makan, minum, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah
kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kita harus melihat juga murid itu apakah dia kurang mendapatkan kasih sayang dari rumah, itu nanti kelihatan di kelas bagaimana. Kemudian adalah kebutuhan dasar penguasaan. Ini berkaitan dengan potensi ataupun kompetensi yang ia miliki. Jadi terkadang Bapak Ibu, murid yang memiliki satu skill ataupun keterampilan, dalam hal ini misal saya ambil contoh berbahasa Inggris. Jadi kalau dia tidak dilirik oleh Bapak Ibu guru tentang potensi bahasa Inggrisnya, jadi di sini kadang murid bisa membuat satu tindakan di mana dia harus bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru bahwasanya dia memiliki potensi yang besar dalam hal berbahasa Inggris. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Perlu kita ketahui juga Bapak Ibu bagaimana murid bisa harus merasakan bebas dalam pembelajaran. Bagaimana yang telah kita tahu dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran yang dilakukan itu harus bersifat merdeka. Artinya tidak ada lagi paksaan kepada murid. Biarkan murid belajar dengan bahagia seperti itu. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini adalah kebutuhan bagaimana dia ingin merasakan senang, bahagia di dalam kehidupannya. Dalam hal ini, guru harus dapat menuntun murid untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai guru, kita perlu mengidentifikasi dari keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita peroleh tadi dari murid-murid kita bisa memenuhi kebutuhan dasar murid tersebut sehingga nantinya murid akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tadi Bapak Ibu? Di sini bisa kita melihat adanya 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan untuk membantu murid menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Guru dapat melakukan kontrol terhadap kesalahan yang dilakukan murid. Adapun yang termasuk dalam 5 posisi kontrol adalah yang pertama posisi penghukum. Jadi Bapak Ibu, terkadang ketika murid melakukan kesalahan, posisi penghukum itu biasanya kita mengucapkan kata-kata kasar atau mungkin menghardik. Jadi ketika kita mengucapkan kata kasar itu, murid merasa dirinya gagal. Jadi ketika dia melakukan kesalahan itu, seolah-olah dia merasa gagal dalam kehidupan. Kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Jadi mungkin kita semua pernah melakukannya. Ketika murid melakukan kesalahan, kita membuat ataupun kita menyampaikan kalimat-kalimat di mana si anak semakin merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman ini cenderung Bapak Ibu lebih dekat kepada murid, kemudian menggunakan kata-kata lembut. Jadi murid merasa dekat meskipun dia melakukan kesalahan, namun dia tidak merasa bahwasannya dia itu adalah seorang murid yang gagal. 4. Posisi memantau. Berposisi sebagai guru yang melihat kesalahan murid berdasarkan data-data ataupun catatan-catatan yang Bapak Ibu punya, misalnya dari absensi ataupun daftar nilai. Jadi dari dokumen-dokumen ataupun data-data yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa limpahkan kepada murid. Jadi di situ murid yang melakukan kesalahan mengingat kembali kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. 5 adalah posisi manajer. Jadi di sini Bapak Ibu, posisi manajer adalah posisi yang paling ideal dari kelima posisi kontrol yang dapat kita terapkan. Kenapa? Karena dalam posisi manajer, guru di sini berperan bagaimana merangkul murid yang bermasalah untuk membantunya menemukan solusi. Sehingga nantinya si murid bisa berpikir ataupun bisa mencari solusinya sendiri. Bapak Ibu, di sini adalah contoh dari kelima
posisi kontrol yang telah saya jelaskan tadi. Ini adalah potongan video dari LMS dalam program pendidikan guru penggerak. Iya, suaranya tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh melihat itu ada teksnya di situ. Atau saya narasikan sekilas Bapak Ibu. Di sini murid datang terlambat dan guru mengucapkan kata-kata kasar kepada murid sehingga murid merasa takut dan dia menunduk. Kemudian juga Bapak Ibu dalam posisi menghukum ini biasanya guru langsung memberikan hukuman fisik. Nah, ini ada penjelasannya Bapak Ibu. Kita bisa lihat Bapak Ibu, dampak posisi penghukum ini adalah murid menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diampu. Nah, ini adalah contoh bagaimana posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, guru mengucapkan kata-kata dengan suara yang tenang. Kemudian guru membuat pernyataan-pernyataan yang membuat si murid merasa semakin bersalah. Dia nggak sanggup lagi. Dalam posisi pembuat merasa bersalah ini, guru bersuara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Nah, apa dampak posisi pembuat merasa bersalah ini Bapak Ibu? Murid merasa bersalah, kemudian dia jadinya rendah diri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh posisi teman. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat bagaimana perilaku murid. Dia senyum meskipun dia sudah melakukan kesalahan yaitu terlambat. Dan juga ekspresi guru di sini bagaimana layaknya seorang teman sehingga murid rasa terbebani dengan kesalahan yang telah ia lakukan. Ember lah umpapat tonggon diameternya sekian. Bahkan di sini Bapak Ibu, guru memberikan solusi terhadap apa permasalahan yang dihadapi oleh anak tadi. Di sini Bapak Ibu, sikap guru sebagai posisi teman itu biasanya suaranya lebih ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi murid merasa senang dan bahagia meskipun dia telah melakukan kesalahan. Nah, apa dampaknya kepada murid Bapak Ibu? Murid akan tergantung kepada satu orang. Artinya murid akan melihat-lihat mana guru yang bisa dijadikan teman ketika dia melakukan kesalahan. Berikut adalah contoh posisi pemantau. Di sini Bapak Ibu boleh melihat, asalnya guru bertanya, apa peraturan sekolah?
Jadi berdasarkan kesepakatan ini menjadi data ataupun dokumen pada guru untuk melimpahkan kesalahan kepada anak. Jadi di sini anak merasa ternyata ia melanggar kesalahan yang telah disepakati seperti itu. Posisi pemantau, guru akan bersuara lebih datar, tidak emosional, dan murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami apa yang dilakukannya ternyata adalah satu kesalahan. Nah, berikut adalah contoh posisi manajer. Bapak Ibu, posisi manajer di mana suara guru itu biasanya netral, tidak emosional, dan tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Bagaimana dampaknya pada murid? Murid jadi lebih mandiri, kemudian lebih percaya diri sehingga dia bisa menemukan solusi masalah yang ia lakukan. Jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, posisi manajer lah yang paling ideal. Kenapa? Karena di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, kita akan membahas segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dicetuskan oleh Dian Goosen dalam bukunya Restitution atau Restitution School Discipline pada tahun 2001, di mana telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Setelah gambar untuk segitiga restitusi, Bapak Ibu boleh melihat dari segitiga restitusi ini yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, jika murid bermasalah ataupun melakukan satu kesalahan, untuk alur pertama yang harus dilakukan oleh guru pada kegiatan segitiga restitusinya menstabilkan identitas, tindakan yang salah, apa yang dilakukan si murid, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, kira-kira apa solusi yang akan dilakukan untuk permasalahannya. Sebagai catatan Bapak Ibu, dalam penerapan segitiga restitusi, guru perlu melakukan ketiga tindakan tersebut untuk membantu murid dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, sehingga kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti ini. Pertama, berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan, tidak ada manusia yang sempurna. Atau bisa juga Bapak Ibu menyampaikan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bisa juga, kamu berhak merasa begitu. Jadi dengan pernyataan-pernyataan ini Bapak Ibu, kita bisa menstabilkan identitas murid tadi. Jadi dia tidak merasa gagal ataupun sebagai orang yang memiliki kesalahan. Nah, untuk alur validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu boleh menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dengan pertanyaan seperti ini, murid akan menjawab apa yang dilakukannya itu adalah satu kesalahan. Nah, kalimat berikutnya boleh Bapak sampaikan, apakah menurut kamu yang telah kamu lakukan itu sudah baik? Jadi dengan beberapa contoh kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid yang sedang salah, di sini kita bisa memvalidasi tindakan yang dilakukannya adalah memang satu kesalahan. Selanjutnya adalah kegiatan bagaimana untuk menanyakan keyakinan. Jadi setelah tadi kita sudah menstabilkan identitas murid, kemudian kita validasi tindakan yang salah,
Bapak Ibu perlu juga melakukan kegiatan menanyakan keyakinan. Jadi dari kegiatan menanyakan keyakinan ini, Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai satu keluarga dalam kelas? Atau apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Apa yang kamu bayangkan tentang kelas dengan suasana ideal? Atau bisa juga Bapak Ibu menyampaikan, kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya setelah menerapkan disiplin positif selama ini di sekolah? Jadi dari beberapa pertanyaan ini, kita bisa melihat bagaimana keyakinan murid setelah dia melakukan kesalahan. Nah, ini adalah sebuah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas saya. Karena nggak ada suaranya, boleh saya narasikan ya Bapak Ibu. Di sini ada seorang murid bernama Sela, sedang datang terlambat. Jadi Sela, saya tanya tentang peraturan di sekolah. Kemudian saya minta dia langsung duduk. Tetapi setelah pembelajaran, saya memintanya untuk menemui saya di kantor untuk membahas kesalahan yang dilakukannya, yaitu datang terlambat. Nah, ini adalah dialog yang kami lakukan sebagai penerapan segitiga restitusi. Di sini saya bertanya kepada Sela, kenapa dia datang terlambat. Kemudian saya tanyakan juga, apa peraturan sekolah kita? Kenapa kamu bisa datang terlambat? Dari pertanyaan tadi itu, Bapak Ibu, setelah dia meyakini dia bersalah, saya menstabilkan identitasnya, bahwasanya saya juga pernah melakukan hal yang sama, yaitu datang terlambat. Saya sampaikan juga bahwasanya tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setelah saya sudah menstabilkan identitas, kemudian saya memvalidasi tindakan yang saya lakukan adalah satu kesalahan dengan menanyakan apa dia bisa datang terlambat seperti itu. Apakah dengan datang terlambat sudah menjadi murid yang baik? Nah, selanjutnya saya menanyakan keyakinannya bahwasannya dengan datang terlambat, apakah dia meyakini ini adalah sebuah keyakinan kelas yang telah disepakati, seperti itu. Kemudian juga saya tanyakan, apa keyakinan kelas yang telah disepakati? Apakah datang terlambat ini merupakan satu tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak lupa juga Bapak Ibu, di sini saya meminta Sela menemukan solusi apa yang akan ia lakukan untuk tidak datang terlambat. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Mungkin ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau mungkin memberikan masukan kepada saya, boleh saya persilakan. Itu ada yang bertanya, Bu. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya sudah mendengarkan materi yang sudah Ibu berikan. Terima kasih atas materi yang sudah Ibu sampaikan. Ini saya ingin bertanya, bagaimana jika kita sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, tetapi murid masih tetap melakukan kesalahan secara berulang? Apa tanggapan Ibu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab ya, menunggu pertanyaan berikutnya. Jadi begini Bapak Ibu, bagaimana kita ketahui dalam menerapkan posisi 5 posisi kontrol ataupun tadi yang lebih ideal ada yang kita lakukan adalah posisi manajer. Tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah satu tindakan yang tidak bisa kita lakukan hanya sekali 2 kali, seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Dame, sudah melakukan ataupun sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, namun si murid masih melakukan kesalahan yang sama ataupun masih juga melakukan satu kesalahan, kita perlu sadari Bapak Ibu bahwasannya kesalahan dia yang sebelumnya belum sepenuhnya ia yakini, seperti itu. Jadi di sini peran kita Bapak Ibu untuk lebih sabar menghadapi ataupun mengarahkan dan menuntun murid-murid yang melakukan kesalahan walaupun kesalahannya itu sama.
Satu hal lagi juga Bapak Ibu, kita tidak bisa menerapkan disiplin positif ini secara sendiri. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat, bahkan dengan warga sekolah untuk bisa menerapkan ini. Jadi ketika Bapak Ibu menerapkan posisi manajer namun si murid masih melakukan kesalahan, kita bisa meminta bantuan guru BK atau mungkin kalau di sekolah kami namanya guru bintal, bimbingan mental. Jadi kita sudah menerapkan posisi manajer. Di samping itu kita juga meminta bantuan kepada guru atau rekan guru yang bisa menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini tidak bisa langsung instan ya. Menurut saya tidak mungkin langsung instan. Apalagi kalau kita berada di sekolah yang murid-muridnya yang sangat luar biasa. Kita tahu tidak semua sekolah punya murid yang mudah ditangani. Jadi kalau dari pertanyaan Ibu Dami, ketika sudah diterapkan namun murid masih melakukan kesalahan, kita terapkan lagi Bu. Jadi secara berulang kita terapkan lagi. Dan di murid yang lain kita terapkan juga. Jadi dengan seperti itu kita bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan untuk membantu murid menghadapi permasalahannya. Saya yakin dengan kebiasaan-kebiasaan cara berulang, kemudian juga kita berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun dengan pihak-pihak lainnya di sekolah, pasti perubahan itu bisa terjadi pada anak didik kita. Apa yang ingin kita capai, pembelajaran yang merdeka, itu bisa terwujud. Mungkin demikian Ibu Dame yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Ibu? Mungkin ada yang ingin ditanggapi kembali? Baik Ibu, terima kasih Bu. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menyampaikan kembali pertanyaan ataupun tanggapan terkait apa yang telah saya sampaikan. Ya Bu, saya ingin bertanya. Ya. Ya, saya ingin bertanya Bu. Nama saya Ibu Maslia Siregar. Ya, silakan Ibu Maslia. Setelah mendengar pemaparan Ibu pada materi budaya positif itu, saya mendengarkan mengenai keyakinan kelas. Nah, di situ saya ingin menanyakan bagaimana cara menumbuhkan ataupun membuat keyakinan kelas itu di kelas kita. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya, Bu Maslia. Jadi begini, Bu. Keyakinan kelas adalah satu keyakinan yang diciptakan oleh warga kelas. Jadi seperti ini ya Bu Maslia, ketika murid sudah menuliskan keyakinan kelasnya, tentunya ia akan memiliki prinsip bahwasannya ia harus melakukannya dengan tanggung jawab, seperti itu. Kemudian juga kita perlu diskusikan kepada murid kira-kira apa kebutuhan ataupun apa hal yang perlukan di dalam kelas. Setelah dimunculkan ide-ide dari murid, apa yang dibutuhkan, kira-kira apa yang harus dilakukan, kita daftarkan kalimat-kalimat yang disampaikan murid tadi. Jadi kita tulis mungkin di satu kertas. Jadi misal ada 30 murid di dalam satu kelas. Tentunya ada 30 keyakinan yang muncul. Jadi dari 30 keyakinan tadi, kita harus pilah ataupun kita sortir kira-kira keyakinan kelas mana yang paling cocok untuk digunakan di dalam kelas, seperti itu. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas, Bu Maslia, adalah kalimat-kalimat yang abstrak, artinya yang lebih universal, seperti yang telah dijelaskan tadi, di mana keyakinan kelas harus mengandung nilai-nilai universal. Makanya kalimatnya juga harus kalimat yang abstrak. Berbeda dengan kalimat peraturan. Kalau kalimat peraturan tadi mungkin lebih detail. Jangan datang terlambat, seperti itu. Tadi peraturan. Kemudian kalau untuk
Kalimat yang abstrak untuk keyakinan bisa kita sampaikan di sini. Datang tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu juga kita harus perhatikan. Jangan terlalu panjang. Artinya kalimat dalam keyakinan kelas itu harus singkat, padat, dan jelas. Agar juga bisa gampang diingat oleh murid-murid. Kemudian juga Bung Lia, kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu perlu kita tulis dalam kalimat-kalimat positif. Dari kata-kata yang kita pilih juga harus kata-kata yang positif. Jadi ada 3 cara bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama tadi kita minta murid menuliskan keyakinan kalian yang kita sortir dari yang sudah ada. Kemudian kita lihat kalimat-kalimatnya itu kita bentuk ke dalam kalimat yang abstrak, yang lebih universal, dan juga kalimatnya itu harus bersifat positif. Seperti itu Bu Lia. Bagaimana Bu Lia? Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya yang sudah lengkap, saya sudah memahaminya. Terima kasih Bu Lia. Oke, Bapak Ibu yang lain. Saya Bu. Ya, silakan Bu. Iya, terima kasih atas kesempatan ya untuk memberikan pertanyaan pada Ibu Susi. Tadi Ibu Dami sudah menanyakan mengenai segitiga restitusi yang Ibu jawab bahwa segitiga restitusi itu dapat dilaksanakan dengan berkolaborasi. Sekarang pertanyaannya, apakah dalam membuat keyakinan kelas juga kita memerlukan kolaborasi dengan guru yang lain selain daripada semua murid yang ada di dalam kelas tersebut? Atau kalau ataupun bukan hanya guru yang masuk ke dalam kelas, apakah kita juga perlu berkolaborasi dengan misal wakil kepala sekolah atau mungkin juga tata usaha seperti itu, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marliani atas pertanyaannya. Tadi saya menjawab pertanyaan dari Ibu Dame. Ketika kita menerapkan praktik segitiga restitusi, kita melakukannya secara mandiri dulu Bu. Namun tadi kan ada temuan bahwasanya siswa melakukan kesalahan yang sama. Jadi ketika kita sudah melakukannya secara sendiri, namun belum juga berhasil, baru kita berkolaborasi. Tetap diutamakan dulu Bapak Ibu, kita harus melakukannya secara mandiri dulu. Dimulai dari diri kita. Kemudian kita berkolaborasi kepada rekan-rekan sejawat, bahkan warga sekolah. Nah, terkait juga pertanyaan Ibu membuat keyakinan kelas. Kalau menurut saya Bu, untuk keyakinan kelas, jadi makanya tadi saya sampaikan Bu, kalau keyakinan kelas itu kalimat-kalimatnya harus abstrak, bersifat universal, sehingga nanti semua mata pelajaran bisa masuk. Nah, apakah butuh kolaborasi dengan rekan sejawat? Kalau untuk keyakinan kelas, saya rasa hanya kolaborasi antara guru dan murid saja, Bu. Berbeda juga dengan ketika misal si anak tadi tidak melakukan keyakinan kelas yang disepakati, mungkin si guru bisa bertanya kepada rekan sejawat kira-kira bagaimana ini mencari solusi dengan rekan sejawat. Mungkin seperti itu, Bu. Tapi kalau dalam membentuk keyakinan kelasnya, cukup kolaborasi antara guru dan murid dalam satu kelas itu. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Atau mungkin memberikan saran? Tidak ada? Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya ataupun memberi tanggapan, di sini melakukan refleksi. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan bagaimana perasaan Bapak Ibu terkait apa yang telah saya paparkan mengenai budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Marliani. Ya, terima kasih Ibu Susi. Saya sangat semangat ini Ibu mengikuti kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi saya ingin membuat refleksi saya mengenai sosialisasi ini.
Saya sangat senang dan merasa beruntung mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh Bu Susi, karena menurut saya kegiatan sosialisasi ini menambah pengetahuan saya tentang kompetensi seorang guru, terutama mengenai disiplin positif. Jadi ini adalah hal yang sangat penting menurut saya, yang harus diketahui oleh setiap guru, bahwa dengan disiplin positif itu ternyata pembelajaran yang nantinya dilaksanakan oleh guru bisa menjadi optimal. Dari pemaparan Ibu tadi mengenai filosofi KHD, Merdeka Belajar, motivasi intrinsik yang terkandung di dalam disiplin positif itu, bagaimana posisi kontrol dari seorang guru, kemudian ada beberapa tadi kasus mengenai penerapan segitiga restitusi, itu sangat membantu saya untuk bisa mengamalkannya atau mengimplementasikannya nanti di sekolah yang saya tempat saya mengajar seperti itu. Jadi kepada Ibu yang telah mau atau bersedia men-sharingkan, mensosialisasikan mengenai budaya positif ini, saya berharap nantinya ke depan akan tetap berkolaborasi dengan saya untuk tetap bisa melaksanakan disiplin positif ini, berbagi dan meningkatkan kompetensi serta optimalisasi saya dalam mengajar. Jadi saya sangat-sangat senang, semoga sosialisasi ini tidak hanya berhenti di materi disiplin positif. Demikian refleksi saya terhadap sosialisasi ini. Terima kasih kepada Ibu Susi. Terima kasih Bu Marliani. Bapak Ibu yang lain? Iya Bu, saya ingin menyampaikan refleksi. Ya silakan Bu Maslia. Nah di sini saya ingin menyampaikan refleksi mengenai budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu tadi. Menurut saya pribadi sebagai guru dalam mengajar masih sering misalkan menjumpai permasalahan-permasalahan pada peserta didik, itu masih sering saya gunakan posisi kontrol yang ternyata sangat tidak dianjurkan. Misalnya posisi kontrol menghukum, nah itu saya pribadi masih sering melakukannya, misalkan untuk menangani permasalahan siswa yang terlambat, ketidakjujuran saat ujian, nah itu sering saya lakukan. Nah ternyata setelah mendengar pemaparan di sosialisasi ini, bahwasannya posisi kontrol itu sangat tidak dianjurkan. Nah di sini melalui setelah saya mendengarkan sosialisasi ini, maka untuk kedepannya saya harus melakukan posisi kontrol yang sangat dianjurkan, yaitu posisi kontrol manajer. Nah, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang telah Bapak Ibu lakukan di sini untuk kedepannya. Jika nanti ada lagi sosialisasi seperti ini, saya rasa boleh saya diikutsertakan karena sangat menambah wawasan saya. Begitu saja Bu, refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Maslia. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang sudah Ibu berikan. Semoga dengan mendengarkan materi-materi yang Ibu sampaikan, semoga bisa kami terapkan untuk murid-murid kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Dame. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Bapak Ibu. Ya Bu. Ya. Ada. Oke, We are here. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup ya. Iya Bu, silakan. Sudah demikian kegiatan kita pada ini Bapak Ibu. Untuk kegiatan ini kami minta kembali Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya sampaikan salam dan bahagia. Bapak Ibu sampaikan tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat ya Bapak Ibu. Kita mulai
Salam dan bahagia Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Guru penggerak. Menggerakkan. Oke, terima kasih bergerak, Bapak Ibu menggerakkan. atas kerjasamanya. Sudah boleh lab Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Makasih Bu Lia. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Dami.